Dalam Matius 19 itu tentang masalah perceraian di sana. Setelah Yesus membahas adanya keretaan-keretaan di dalam pernikahan yang mengakibatkan banyaknya malapetaka, murid-muridnya mulai bertanya, ayat yang ke-10, mulai memberikan komentar adanya masalah itu. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan? Lebih baik apa? Jangan kawin. Itu ekstrim, tapi itu pengertian komentar yang jujur setelah melihat peliknya masalah pernikahan yang tidak asal menikah. Saya dulu takut menikah karena saya lihat ada teman-teman saya hamba Tuhan yang tadinya dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan begitu menikah merosot sekali pelayanannya. Saya ada contoh banyak sekali teman-teman yang saya kagumi, bahkan yang pernah KKR di lapangan terbuka sama-sama saya, melihat orang buta, melihat lumpuh berjalan. Tapi begitu dia menikah, grafiknya menurun sekali. Melihat masalah-masalah itu sampai murid berkata, kalau begitu lebih baik jangan kawin. Dan lihat jawab Yesus di sini. Ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Yesus tidak menyalahkan perkataan demikian, tapi Yesus katakan tidak semua orang mengerti itu, hanya orang yang ada karunia khusus tentang hal itu. Ayat 12 dilanjutkan dengan kata-kata demikian. Ada orang yang tidak kawin, memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena, semua katakan apa? Kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Jadi Yesus mulai membahas di sini tentang tidak kawin itu ada 3 alasan. Allah atau Tuhan memang mengiyakan adanya orang-orang yang memang lahir dan tidak menikah dan tidak untuk menikah dan tidak mungkin untuk menikah karena waktu lahir ada kelainan di dalam jiwanya, ada kelainan di dalam tubuhnya, dalam fisiknya yang tidak memungkinkan menikah, dan itu terjadi kata Alkitab. Yang kedua, orang yang tidak kawin karena dibuat orang lain. Misalnya sekarang sudah kurang ada, tapi zaman-zaman itu masih banyak sekali, yaitu mereka yang menjadi sida-sida. Sida-sida itu penunggu istana permaisuri raja. Pria-pria yang menjaga istana permaisuri raja, mereka dikebiri untuk tidak kawin. Jadi dibuat oleh orang untuk tidak kawin. Tapi ada yang ketiga. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang ketiga ini, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan Allah. Jadi ada orang yang memang dengan sengaja, bukan berarti dia mengebiri dirinya dalam arti biologis, tapi dalam sikapnya, dalam keputusan hidupnya, saya tidak mau kawin karena untuk kerajaan Allah, sepenuhnya aku berikan untuk kerajaan Allah. Ini Yesus yang katakan demikian. Tidak semuanya kawin. Ada orang-orang yang memang karena untuk kerajaan Allah dia tidak mau kawin. Kalau nggak salah dalam Alkitab ada seorang perempuan namanya Hana, dan kerjaannya doa dan puasa dan doa dan puasa terus sampai Yesus lahir. Begitu dia lihat Yesus lahir, waktu diserahkan di bait Allah umur 12 hari atau 8 hari itu, 8 hari dia peluk itu Yesus, dan dia lihat, dia sukacita, dikatakan sekarang aku bisa mati, boleh mati karena aku sudah puas. Rupanya sebelum Yesus lahir dia intercession, berdoa syafaat untuk lahirnya juru selamat. Allah punya misi khusus kepada dia.
Ibu Baselia Sling dari Jerman. Bukan orang Katolik, orang Protestan, tapi jadi suster dalam arti memang dia tidak mau kawin untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 itu, ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Ayat 28, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri dan lain sebagainya. Bukan berarti kita mengabaikan dan melalaikan, tetapi kita ini hidup untuk memenuhi rencana Allah di dalam dunia ini. Ayat yang ke-32 ditegaskan di sana. Aku ingin, dikatakan, supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Dikatakan Yesus bahwa orang yang khawatir itu seperti bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Sebenarnya terjemahan yang paling tepat itu bukan begitu. Dalam terjemahan yang paling tepat seperti orang kafir. Bahkan lebih sadis lagi, seperti pagan. Pagan itu seperti orang penyembah berhala. Sebenarnya kalau kita khawatir di hadapan Allah itu, kita menjadi orang seperti orang yang menyembah berhala. Dan ayat 35, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ini yang sering dikumandangkan di tengah kita. Saya terkesan sekali apa yang dikatakan oleh Sultan. Dia yang secara manusia itu sudah mapan sekali, usianya sudah hampir 30 kalau tidak salah. Salah satu dari staf di perusahaan oil company Arco. Gajinya mungkin sebulan itu 2 juta lebih dia itu. Anak seorang pejabat tinggi kejaksaan, $2.000. Ya, setir Mercy, kaya raya. Tapi sudah lihat itu quality daripada hidupnya yang cinta Tuhan. Bagaimana karakternya yang dibentuk, di mana dia menyerahkan, mempercayakan semuanya kepada pendetanya, Eric, yang usianya lebih muda dari dia. Dan bertobatnya hampir sama-sama di gereja yang sama di Seattle. Mungkin dalam pengalaman Sultan lebih berpengalaman dalam melayani karena dia lebih duluan terjun ke Indonesia. Tetapi karena dia tuh mengerti konsep gereja lokal dan tahu ketertiban, divine order, ketertiban ilahi, bahwa gereja itu bukan acak-acakan, bukan setiap orang semaunya sendiri. Dia tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang tertib, ada susunan ilahi. Makanya dia berani mempercayakan semuanya kepada Eric Julie sebagai pendeta seniornya, yang meskipun secara jasmani dia lebih kaya dan dia lebih tua. Dan dalam banyak hal dia tidak kalah. Kedewasaannya tidak kalah. Tapi dia tahu itu ketertiban ilahi. Sudah bisa dengarkan dari tekanan-tekanan yang dia alami, dia ceritakan dari maminya. Selalu setiap kali makan bersama, selalu kurang apa kamu. Sudah mapan. Teman-teman di kantor, dari nenek-neneknya, dari om-omnya, tante-tantenya, semua nekan dia kayak begitu. Tapi lihat, standarnya cuma satu. Dia hidup untuk memenuhi rencana Allah di dalam hidupnya. Itu saya kira very rare, sangat jarang sekali. Ada pemuda-pemuda yang segala-galanya ada, fasilitas ada. Kalau dia mau jadi playboy yang paling banyak menggait wanita, dia bisa. Tapi dia hanya ada satu standar dalam hidup dan tidak dikurangi standar itu, yaitu Yesus Kristus, memenuhi rencana Allah dalam hidupnya. Dan hal-hal demikian ini satu hal yang sangat mulia dan indah sekali. Karena meskipun di gereja yang karismatik sekalipun, yang Roh Kudus bekerja, yang ada nubuatan, nilai-nilai semacam ini banyak tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen di dalam jemaat-jemaat itu. Malah ada semacam matchmaking, jodoh-jodohan, pacok-pacokan dan lain sebagainya. Padahal ini di antara
orang-orang yang spirit filled, penuh Roh Kudus. Tapi standar kebenaran Allah tidak dimengertinya. Betapa bodohnya banyak orang Kristen. Itu sebabnya Hosea tidak salah menuliskan dalam pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Dan berapa banyak orang Kristen yang hanyut binasa oleh karena tidak mengertinya prinsip kebenaran dalam hal ini. Saya sudah sampai di sini, saudaraku, soal apa itu pernikahan dan lain sebagainya. Di gereja kita sudah banyak contoh dari keluarga-keluarga yang pincang. Istri-istri yang diabandon, yang dibengkelaikan oleh suaminya. Di jemaat kita banyak sekali. Atau suami yang gak ada hubungan harmonis sama istrinya. Dan istri yang gak ada hubungan harmonis sama suaminya. Banyak contoh dalam jemaat ini. Karena apa? Dasarnya itu keliru. Ada istri-istri di sini yang suaminya gak bisa datang di sini. Ada suami-suami di sini yang istrinya tidak mau datang bersama. Ini suatu kepincangan dalam satu keluarga. Dan hal-hal begini seharusnya tidak terjadi dalam keluarga Kristen. Kalau saudara nggak bisa melihat hal ini secara serius, saya jadi heran yang jadi goal dan tujuan akhir dalam hidup saudara sebagai orang Kristen itu apa? Saya heran. Itu sebabnya saudaraku, hal-hal ini penting sekali. Dan waktu dia saksikan hal-hal itu, saya senang sekali dia menyampaikan dengan cara sederhana. Dan tapi dia tahu betul apa yang dia katakan itu. Dan dia alami. Bahkan saya dengar dari Erik sendiri, ada 4 wanita yang telah datang sama Erik, bilang, Tuhan bicara sama saya, Sultan jodoh saya. Saudaraku, Erik bilang kalau 1 mungkin saya bisa doa puasa, setelah 4 saya tidak mau doa puasa lagi. Lihat saudaraku, saya bersyukur ada orang-orang yang semacam itu yang Tuhan bangkitkan pada akhir zaman ini, yang berani menegakkan kebenaran Allah pada akhir zaman ini. Sebabnya nubuatan-nubuatan tentang pernikahan dan lain sebagainya itu yang disampaikan oleh Roy Raff, saya sebetulnya tidak terlalu setuju untuk menyampaikan secara umum dan create. Apa sih benefitnya? Dia sendiri akan rasa malu di muka umum, jiwanya tertekan dan terpenjara, dan beberapa wanita bisa mungkin tercobai, kita manusia, mungkin aku. Dan akhirnya hubungan satu dengan yang lain tidak wajar lagi. Kita tadinya bisa friendly, bisa seperti saudara dan saudari yang saling mengasihi dan bebas. Mulai ada gap. Dan itu menyiksa. Dan itu ulat yang sudah mulai masuk dan merenggangkan hubungan jemaat. Dan itulah cara setan untuk menghancurkan jemaat ini. Itu sebabnya saya ingin saudara mulai mengerti hal-hal demikian ini. Kalau saudara ingin gereja yang asal bisa masuk surga, ya, silahkan angkat kaki. Dan cari jemaat yang lebih cocok dengan saudara. Yang bisa kompromi sedikit dengan standar dunia ini. Jadi kalau saudara tahu ini tempat yang Allah tempatkan bagi saudara untuk bersama dengan kita. Saudara tahu, saya katakan berkali-kali, saya ingin jemaat ini berkembang ribuan. Tapi bukan isinya orang-orang yang kayak rempeyek itu, yang flaky, yang seenaknya, yang main-main, bukan itu. Saya selalu katakan lebih baik 1 Daud daripada 10.000 tentara Saul yang di hadapan Goliat tidak berdaya. Dan saudara sudah mulai lihat, kita hanya tunggu timing Allah. Saya mau bertindak persis pada waktunya Allah. Tapi penertiban di dalam jemaat tidak bisa dihindarkan lagi. Hanya tunggu timingnya Allah. Beberapa penertiban sudah kami lakukan sesuai dengan timing Tuhan, waktu-waktu Allah. Ada yang ditertibkan jadi bertobat, baik, berapi-api. Ada yang ditertibkan mencelat keluar, goodbye. Sekarang saya kembalikan kepada saudara, what kind of a church do you want? Saudara mau gereja ini yang macam bagaimana? Gereja menurut ukuranmu atau gereja menurut Alkitab ini? Siapa yang mau gereja menurut Alkitab ini? Ini yang dibutuhkan saat ini. Kalau cuma gereja menurut ukuranmu, di Surabaya ada ratusan dan ribuan gereja plus persekutuan doanya. Hadirilah dengan senang hati di sana. Datang, menikmati itu semuanya. Tapi kalau engkau ingin jadi orang di front line, orang di garis depan, with a cutting edge ministry, dengan ujung tombak yang menembus zaman ini, standarnya adalah Alkitabiah. Standarnya itu.
standarnya itu Alkitab. Sebabnya saya tidak ingin ada tekanan yang diberikan dalam hal ini. Izinkan masing-masing mencari wajah Allah dan melakukan apa yang Allah telah percayakan kepada mereka. Saya yakinkan sekali lagi, I know enough the troubles of the family. Saya sudah tahu cukup banyak tentang masalah-masalah dalam keluarga yang sangat mengerikan. Dan hal-hal begini yang kami coba sembuhkan. Saya ingin beritahu itu lebih sulit menyembuhkan begini ini daripada mencegahnya sebelum hal itu terjadi. Untuk taraf recovery atau rehabilitasi yang terjadi dalam hidup mereka ini, it takes a lot of works daripada segi pencegahan, preventif sebelum itu semua terjadi. Engkau diciptakan oleh Allah untuk satu maksud yang mulia. Dan maksud mulia itu mulai dinyatakan kepadamu waktu engkau ditebus dengan darah Yesus. Dan yang Sultan katakan, kalau engkau ada masalah, bagaimana sulitnya mengerti kehendak Tuhan tentang jodohmu. Dia katakan juga jangan didiskusi dengan satu dengan yang lain yang hanya menimbulkan gosip. Dan kenapa sulitnya tahu hal itu? Oleh karena dalam hal-hal kecil setiap hari engkau tidak setia. Doa setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Bukan hanya baca tapi belajar firman Allah setiap hari. Your daily walk with Jesus is very important. Perjalanan saudara tiap hari bersama dengan Tuhan itu hal yang sangat penting sekali. If you have not established your daily walk with God in a strong basis, kalau saudara belum membangun secara teguh jalan dengan Tuhan setiap hari di dalam dirimu, semuanya akan goyah untuk masa depan. Sebabnya setiap saudara diharapkan untuk berdoa, cari hubungan dengan Allah setiap hari. Bagaimana dua orang bisa berjalan bersama-sama kalau tidak setuju lebih dulu? Bagaimana engkau bisa berjalan dengan Allah sama-sama kalau tiap hari tidak bikin perjanjian untuk bertemu dengan Dia? Janji untuk ketemu dengan Tuhan mulai diperbaiki lagi setiap hari. Saudara, kita seringkali menginginkan hal-hal yang spektakuler, penginjil datang dan bang sekali dan semua beres dan lain sebagainya. Memang beres saat itu karena pengurapan penginjil itu begitu hebat. Tapi ingat, iblis yang pergi itu menunggu saat yang lebih baik lagi untuk menyerang kepada saudara waktu penginjil itu pergi. Dan sekarang tergantung sama saudara untuk memeranginya. Dan untuk saudara bisa berdiri teguh dan memeranginya, saudara perlu membangun diri saudara di dalam hubungan dengan Allah setiap hari secara kontinu, konstan dan konsisten. Nah, jemaat ini bukan diajarkan untuk manja, sedikit-sedikit panggil pendetanya untuk doain dia. Jemaat di sini diajar untuk belajar Alkitab, berdiri di atas firman Allah, berjalan dengan Allah setiap hari, dan dilatih untuk menggunakan senjata Allah, sehingga apabila setan itu datang dan dia bisa menyerangnya dengan kuasa Yesus yang sama di dalam dirinya, yang juga ada dalam diri pendetanya. Sebabnya banyak sekali orang-orang Kristen yang malas, yang cuma pergi dari kebaktian ke kebaktian. Saya tahu hari ini ada Roy Dorman datang. Wih, orang itu berduyun-duyun hanya ingin dibumpak-bak pada jatuh semua. Pada bertumpuk-tumpuk di sana karena ingin mengalami sesuatu yang sensasi. Tapi untuk jalan tiap hari dengan Allah, malasnya luar biasa. Saya tahu nih hamba Tuhan dipakai Allah dan banyak orang akan dijamah malam ini dan orang akan disembuhkan, orang akan dilepaskan. Tapi ingat, iblis itu tidak langsung pergi karena Roy Dorman datang terus dia nggak akan muncul lagi. Enggak. Di saat yang baik, menunggu kesempatan yang baik dan dia hantam lagi. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ayat 13. Setelah Yesus ada peperangan, konfrontir dengan siapa di sini? Iblis. Dia doa puasa, ada peperangan yang di sini. Sesudah iblis mengakhiri apa dikatakan? Semua pencobaan, ia apa? Mundur daripadanya, dari Yesus, dan semua baca menunggu apa? Waktu yang baik. Kita pernah baca itu semua, Lukas 12, Matius 12, setelah iblis diusir dari seseorang.
Dia akan berputar-putar dan mencoba kembali ke orang itu. Dan kalau dalam keadaan kosong, ia akan datang dengan 7 temannya yang lebih jahat, sehingga keadaan orang itu akan lebih jahat daripada sebelumnya. Nah, orang datang ke kebangunan rohani dan penginjil dang terjadi sesuatu. Dan kalau orang itu tidak diajari untuk berdiri dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, establish their daily walk with God, menetapkan langkahnya bersama dengan Allah setiap hari. Ingat, iblis yang telah diusir pada waktu kebangunan rohani itu, dia menunggu apa? Waktu yang baik. Akan kembali, dan kalau dia lihat dalam diri kita tidak ada pertahanan, dia akan mengajak berapa? 7 teman setan yang lebih jahat daripada dirinya. Syukur betul orang baru banyak sekali yang bertobat karena kelihatan cara doa nggak bisa, waktu berdiri di depan dia cuma buka mata bingung. Saya senang yang begini-begini. Dan saya mulai ajari dia doa dan saya berikan nasihat selalu. Saya bilang, kamu tiap pagi begitu bangun, tiap pagi doa. Mulai detik ini besok pagi hal yang pertama kamu lakukan doa. Kamu berjalan dengan Allah hari. Dan kamu tiap hari baca Alkitab. Tiap pagi. Kalau kamu mau bertobat dan betul-betul hidup dalam Tuhan dan berkemenangan, tiap pagi kamu berdoa. Tiap pagi baca Alkitab. Pergi ke gereja, libatkan dirimu di situ, dimuridkan. Saya gitu kan. Karena kalau tidak, nanti kalau saya khotbah dia lagi yang maju, orang-orang itu. Nah, ini saya harap saudara mulai mengerti tentang daily walk with God. Ya, pelayanan bukan segala-galanya. Ya. Banyak orang pikir kalau sudah pelayanan, sudah di mimbar itu sesuatu yang luar biasa. Bukan. Saudara nggak baca Matius 7 itu? Bukankah aku sudah mengusir setan atas namamu? Aku sudah mengajar atas namamu, bernubuat atas namamu, menyembuhkan orang dengan mujizat. Jadi kalau aku tidak pernah kenal engkau, mana defeknya, cacatnya di mana? Daily walknya, jalan tiap harinya dengan Allah. Banyak orang Kristen menjadikan pelayanannya itu idol, berhala. Jadi God malah katakan, make their ministry God. Pelayanannya jadi Allah, jadi Tuhan. Nah, emang kita ingin jemaat ini jemaat yang bergerak, tapi kami lebih ingin jemaat yang membangun dan menetapkan hubungan dan jalan pribadinya dengan Allah setiap hari. Dan dengan berpijak yang kuat hubungan dengan Allah itu, secara otomatis akan ada buah yang keluar. Baik itu buah sifat-sifat Kristus, baik itu buah pelayanan, dan buah itu akan tetap kalau sudah pribadinya itu kuat di dalam Tuhan. Sebabnya kita harus sadar tentang peperangan rohani yang sedang kita alami saat ini. Nah, mungkin saya akan memberikan satu senjata yang banyak saudara mungkin tidak mengerti. Senjata yang jarang disebutkan. Tapi ini justru senjata yang paling penting. Di dalam Yesus menghadapi serangan ini, mengapa Yesus bisa menang? Oh, kita kenal dengan selengkap senjata Allah yang kita pelajari itu, perisai iman dan lain sebagainya. Kita kenal tentang puasa dan lain-lain. Tapi sebetulnya apa yang bisa betul-betul iblis menyerang dan tidak mendapatkan apa-apa daripada kita? Itu yang sebetulnya lebih dilalaikan dalam kehidupan orang Kristen. Itu mendasari. Kita mengatakan dalam nama Yesus setan keluar, kok bisa keluar? Bagaimana? Yang anak skiwat dalam nama Yesus kok juga nggak keluar? Ada satu senjata yang dimiliki oleh Paulus yang anak-anak skiwat tidak miliki. Dan itu yang sebenarnya saya ingin setiap kita menyadari. Itu yang membuat keefektifan di dalam pelayanan kita, di dalam peperangan kita melawan kuasa kegelapan, yang setiap kita pasti menghadapi peperangan itu. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1, Paulus seorang rasul yang memulai jemaat di Korintus. Sudah tahu perasaan dalam dirinya, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi.
Saya tahu masalah di sini. Paulus itu sopan-sopan dan baik-baik, ya. Tapi kebaikan dan kesopanan dan kelembutan yang ditunjukkan oleh Paulus di sini disalahgunakan oleh jemaat di Korintus. They take it for granted, all the meekness and gentleness yang ditunjukkan oleh Paulus. Sehingga orang Korintus itu hidupnya paling tidak tertib, paling ngacak-acakan. Tapi kalau soal karismatik mereka paling hebat. Tapi hidupnya paling kacau, paling tidak teratur, paling tidak tertib. Dia bilang, aku selama ini lemah lembut ya. Kamu anggap aku tidak berani kalau tidak berhadapan. Kalau di belakang aja aku berani, tapi kalau di hadapan aku tidak berani ngomong. Malah di saat-saat yang lain dikatakan, oh dia itu lemah kalau di hadapan kita. Hanya ngomongnya kalau dia sudah di Filipi baru tulis surat keras, tapi kalau hadapan tidak berani. Ini banyak rumor tentang Paulus begini nih di Korintus itu. Dia bikin sekali lagi, jangan engkau paksa aku untuk menunjukkan keberanianku di hadapanmu, untuk bertindak keras kepada beberapa orang yang menyangka kami hidup duniawi. Sampai begitu. Saya tahu kadang-kadang mereka banyak, waduh Kak Iyer kurang tegas, Kadang-kadang Kak Iyer selama ini, saya mau gentle segentle-gentlenya kepada saudara. Tapi kadang-kadang kelembutan dan keramahan saya yang saya tunjukkan itu disalahgunakan dan dikira Kak Iyer enggak apa-apa. Kadang-kadang saya harus terpaksa bertindak dengan keras terhadap seseorang. Saya ngomong senyum dianggap guyon bede. Saya ngomong senyum dianggap biasa aja. Seenaknya bermain-main. Dan beberapa saudara sudah mulai tahu. Saya mulai bicara tegas kepada saudara dan berbicara keras. Saya bertanggung jawab atas saudara di hadapan Allah. Tidak mudah jadi gembala. Saya tidak hanya ngutbah saudara tiap minggu aja. Kerjaan saya bukan itu. Tapi setiap orang-orang yang mulai hidupnya nggak benar, mulai kami datangi. Segentle-gentlenya. Tapi kalau dengan senyum dan dengan gentle, dengan manis, dianggap dia ngomong tok. Dia khotbah keras tapi harus di hadapan sendiri tidak berani keras. Jangan paksa saya bertindak keras. Ini yang dibutuhkan saat ini. Ayat 3 dikatakan demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi atau flesh atau kedagingan. Atau perjuangan ini adalah peperangan. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ada peperangan rohani yang terlibat di sini. Setiap orang Kristen mengalami peperangan rohani. Dan kalau kita menghadapinya masih pakai kedagingan, kena duniawi, itu artinya kedagingan, kita hancur. Dan sebagaimanapun cara saya menjaga suami istri ini sebagai gembala, tetapi sebagian besar porsinya terserah kepada mereka untuk berdiri tegak, berjalan dengan Allah dan melawan itu semuanya. Karena kenyataan yang ada tidak selalu saya ada di dekat mereka. Rumah kami lain, apalagi kalau kami ada pelayanan di luar kota dan harus pergi. Setiap kita berjalan dengan teguh, dan itu dimulai dengan apa? Dengan doa tiap pagi. Baca Alkitab. Hal-hal ini sederhana, tapi membangun sesuatu yang paling ditakuti oleh iblis. Membangun sesuatu yang paling ditakuti oleh setan. Apa itu? Order. Apa order? Ketertiban. Itu yang paling ditakuti oleh setan. Itu senjata yang paling ditakuti oleh setan. Ketertiban. Kenapa? Iblis itu paling porak-poranda. Iblis itu yang paling kalut dan kacau dan kusut. Allah kita adalah Allah yang order. God is God of peace. Ada order, dan setan itu tidak ada ordernya, nggak ada susunannya, kacau. Dan kalau kita mulai menunjukkan pribadi Allah yang tertib dalam doa, dalam baca Alkitab, dalam rumah tangga, itu setan takutnya luar biasa. Inilah peperangan rohani yang paling dahsyat untuk mengatur hidup kita di hadapan Allah. Kalau saudara sudah, makanya kitab Amsal Sulaiman, barang siapa yang bisa menguasai dirinya sendiri, dia lebih besar daripada pahlawan yang mengalahkan 7 negeri. Dia lebih hebat,
lebih kuat dari pahlawan yang mengalahkan 7 negeri, 7 kota yang berbenteng teguh, yaitu orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Apa ini? Tertib dalam hubungan pribadinya dengan Allah dan lain sebagainya. Kalau saudara sloppy, slordeh dalam hubungan saudara pribadi dengan Allah, saya tahu saudara, meskipun pelayanan kita berhasil pada waktu itu karena karisma yang ada dalam dirimu, tetapi hasilnya yang begitu hebat itu juga tidak akan langgeng persis dengan tidak tertibnya diri saudara itu. Akan membuahkan. Saya katakan demikian karena saya alami dalam diri saya waktu ketertiban tidak menjadi bagian dari hidup saya. Spektakuler hasilnya. Tapi hasilnya lama kelamaan persis seperti keadaan yang di dalam diri saya ini. Tidak mungkin kita melahirkan sesuatu yang lebih daripada level kita secara rohani.